Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Quasi-Modogeniti tanggal 7 April 2024 dengan tema Kita Hidup Dalam Terang yang didasari pada nas firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. Saudara terkasih, saya kebacakan nas firman Tuhan ini dan demikianlah bunyinya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah ini ada sebuah cerita di mana ada seorang pemuda yang mengalami kekecewaan karena selalu dibandingkan dengan pemuda yang lain dan selalu dinilai oleh teman-temannya, sehingga dia memutuskan untuk menemui seorang pendeta, dan pendeta itu berkata akan membantu si pemuda, tapi menginginkan si pemuda untuk membantunya terlebih dahulu. Pendeta tersebut menyuruh si pemuda untuk menjualkan sebuah cincin kepada tukang sayur dan tukang daging untuk harga yang tidak lebih dari 10 keping emas. Pergilah si pemuda itu ke penjual sayur, namun cincin itu hanya dihargai 5 keping perak. Kemudian pergilah dia ke penjual daging, namun hanya dihargai 10 keping perak. Lalu kembalilah si pemuda itu dengan kecewa kepada pendetanya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Pendetanya lalu menyuruhnya pergi ke penjual perhiasan. Sesampainya di sana, dibersihkanlah cincin itu dan digosoknya sampai mengkilat, dan dikatakannya kepada pemuda itu bahwa itu adalah cincin yang dia buat saat itu dan dijualnya kepada bangsawan seharga 100 keping emas.
mungkin saat ini sudah berharga 200 keping emas. Terkejutlah sang pemuda itu dan dia kembali lagi kepada si pendeta. Ternyata cincin itu adalah sumbangan seorang bangsawan kepada gereja tempat pendeta itu melayani. Dan memang harganya sangat mahal. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa maksud dari ilustrasi ini? Maksudnya adalah janganlah hidupmu ditentukan oleh perkataan orang lain, karena orang lain tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Cincin emas ibaratnya adalah si pemuda. Si penjual perhiasan ibaratnya adalah Tuhan yang tahu siapa sebenarnya si pemuda itu, yang akan membersihkan dan membuatnya mengkilat dan bersinar laksana emas. Dan itulah kehidupan kita, di mana kita telah ditebus, telah diangkat dari kubangan dosa, yang kotor dalam diri kita telah dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi lahir baru. Seperti nama minggu kita, yaitu Quasimodo-Geniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir. Dan dalam kondisi ini kita sangat berharga di mata Tuhan karena sudah dibersihkan dari dosa dan kita layak disebut sebagai anak-anak-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan tentu kita harus hidup dalam terang dan menjauhi perbuatan-perbuatan kegelapan. Yohanes dalam perikop kita kali ini menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang di dalam terang itu. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang dituliskan oleh Yohanes pada perikop ini merupakan yang telah dialami oleh Yohanes sendiri dan teman-teman Kristennya. Pengalaman itu adalah firman kehidupan, dan firman itu telah berinkarnasi menjadi seorang manusia dalam wujud Yesus Kristus. Firman yang hidup itu menyatakan diri dan memberi pengertian akan hidup yang kekal. Dan tentang hal ini harus diberitakan supaya orang-orang juga masuk dalam persekutuan Bapa dan Yesus yang adalah firman hidup. Persekutuan dalam Kristus merupakan tujuan Yohanes dalam menuliskan surat ini kepada para pembacanya. Persekutuan dalam Kristus adalah dasar dari sukacita. Sukacita pembaca tergantung pada persekutuan, dan demikian pula dengan sang rasul. Bahkan demikian juga dengan kita yang hidup saat ini, bahwa sukacita kita tergantung pada persekutuan di dalam Kristus. Lebih lanjut Yohanes menjelaskan bahwa Allah adalah terang, dengan maksud apa yang diberitakan dan disaksikan oleh Yohanes sungguh-sungguh berita kehidupan. Karena Allah adalah terang, maka di dalam Dia tidak pernah ada kegelapan. Terang itu tidak mungkin bersatu dengan kegelapan, dan kegelapan tidak mungkin ada di dalam terang. Dan di dalam terang Allah manusia mendapatkan hidup. Terang Allah itu akan menerangi jalan manusia untuk tidak hidup dalam kegelapan. Dengan demikian, setiap orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah, maka ia juga harus hidup dalam terang. Kehidupannya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan dosa. Jika ada yang menyatakan dirinya hidup bersekutu dengan Tuhan, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, maka ia adalah pendusta. Setiap orang yang mengaku tidak berdosa, maka ia menipu dirinya sendiri dan menjadikan Allah sebagai pendusta. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kemudian di bagian selanjutnya, yaitu dalam pasal 2 ayat 1-2, Yohanes kemudian menjelaskan dan menegaskan kepada pembacanya supaya jangan berbuat dosa dan tetaplah hidup dalam terang dan setia dalam persekutuan dalam Kristus. Jikalau ada manusia belum sempurna untuk meninggalkan dosanya, ada Kristus sebagai pengantara kita kepada Bapa yang menjadi imam besar kita. Artinya, bagi orang yang menyadari dosanya, ada selalu kesempatan dalam Kristus Yesus, karena Dia akan memberikan pengampunan. Yesus sebagai pendamai untuk segala dosa kita, bukan hanya untuk dosa kita, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka melalui perikop ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita, yaitu yang pertama,
bahwa kehadiran Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus bagi kita atau sebagai terang, membuat manusia kembali menemukan pengenalan akan Allah. Yesus memberi penerangan, sehingga manusia kembali hidup seperti yang Allah kehendaki. Setiap orang yang di dalam Dia memiliki kualitas hidup yang berintegritas, setia, dan tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua, saudara, hendaknya kita menjadi pembawa terang di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang yang telah lahir baru dan menjadi sangat berharga di mata Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan hidup dalam terang juga sebagai bukti bahwa kita tetap dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian yang ketiga, saudara, jagalah kesatuan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang lebih baik. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang telah mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup dalam terang. Dan ketika kami hidup dalam terang, maka kami benar-benar meninggalkan kegelapan-kegelapan. Dan kami betul-betul melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.